Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Hadirin hadirat, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai kesempatan pagi ini, hari yang ke-19 dari puasa kita masih diberi nafas, masih dikasih kesempatan untuk hidup, dikasih kesehatan, dikasih kekuatan untuk meneruskan kembali kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita memohon kepada Allah, doa-doa kita selama bulan Ramadan ini dikabulkan. Lalu kemudian permohonan ampun kita diterima, dan kita terus diberi taufik hidayahnya untuk bisa terus meningkatkan, memanfaatkan sisa dari hari-hari Ramadan yang kurang lebih sekitar 10 atau 11 hari lagi. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah pada kesempatan pagi ini temanya kemarin Ramadan adalah bulan ampunan. Ini penting, Pak. Bekal Ramadan sudah di awal sebelum kita masuk Ramadan. Lalu kemudian kita bahas Ramadan adalah bulan puasa. Lalu kemudian pertemuan kedua, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Sekarang Ramadan adalah bulan ampunan. Sudah separuh lebih. Tapi bagaimana dengan kesempatan yang terbuka lebar itu kita memanfaatkannya? Ya, artinya meskipun tinggal tersisa sepertiganya, tetap kita nggak boleh itu mah pembahasan harusnya di awal gitu. Enggak. Ada satu kaidah atau satu ungkapan di dalam bahasa Arab mengatakan ma la yutraku kullu la yutraku jullu. Kalau nggak bisa diambil semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Maka sisa yang ada ini kita manfaatkan. Apalagi kalau kita membaca, lalu kita mengamati, menelusuri bagaimana Nabi SAW memanfaatkan Ramadan ini atau ibadah-ibadah Nabi ketika Ramadan ini, program Nabi di dalam bulan Ramadan ini, lalu kita ilustrasikan dengan sebuah lintasan adalah yang terus menanjak, meningkat. Grafiknya terus meningkat. Artinya meskipun ini tinggal sepertiga tema ini, maka harus kita manfaatkan, kita tingkatkan. Semoga apa yang nanti disampaikan bisa dipahami dan memberikan motivasi kepada kita. Kita berangkat dari satu hadis Nabi SAW yang sudah masyhur, tapi ingat di situ ada syaratnya. Satu hadis yang sungguh luar biasa, dahsyat sekali. Nabi SAW bersabda, "As-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna." Ini indah sekali. Jadi antara satu sholat wajib menuju sholat wajib berikutnya, yang 5 waktu itu, subuh ke zuhur, zuhur ke asar, dan terus itu lintasan waktunya, fase-fase yang dilalui, itu adalah mukaffiratun. Maka subuh ke zuhur itu menjadi penghapus dosa-dosa yang kita kerjakan di antara keduanya, dan seterusnya. Lalu itu yang sifatnya harian. Yang sifatnya pekanan, dari hari Jumat ke Jumat berikutnya, maka itu juga mukaffiratun bainahunna, menjadi penghapus dosa-dosa yang kita lakukan di antara keduanya. Yang sifatnya tahunan, lebih lama lagi, maka dari Ramadan 1 ke Ramadan berikutnya adalah mukaffiratun bainahuma, penghapus. Jadi ini nikmat yang sungguh luar biasa. Ramadan kemarin, tahun kemarin kita dikasih sehat, kasih kesempatan. Sekarang kita masuk Ramadan lagi. Bertemu dengan Ramadan itu sudah mukaffiratun.
penghapus, penggugur dosa-dosa kita. Tapi Nabi memberikan syarat idajtuniba'il kabair. Tapi syaratnya ini adalah penghapus dosa-dosa kecil kita. Dengan syarat engkau menjauhi dosa-dosa besar. Jauhi itu dosa-dosa besar. Ada as-sab'u al-mubiqat, ada 7 yang menghancurkan, yang membinasakan. Itulah 7 dosa besar diantaranya. Ada kitab yang ditulis oleh Imam Ad-Dahabiyah, Al-Kabair, itu menjelaskan tentang dosa-dosa besar. Al-Kabair, ya, Al-Kabair. Jadi bukan hanya sebatas 7, tapi Nabi di dalam hadis itu menyebutkan 7 diantaranya sebagai untuk mudah kita ingat. Di antaranya adalah asyirku billah, syirik, sihir. Jadi jangan main-main dengan sihir, jangan main-main dengan paranormal, jangan main-main dengan orang pintar, ya, orang yang menyebut bisa menggandakan uang dan seterusnya, jangan percaya. Lalu kemudian memakan harta anak yatim, memakan riba. Lalu kemudian tawalli yaumaz zahfi, kalau ketika ada peperangan berkecamuk dia lari, melarikan diri dari medan perang. Dan beberapa yang lainnya, ya, termasuk qadful muhsanat, menuduh seorang yang muslimah yang baik, yang taat, dituduh berzina dan seterusnya. Itu diantara dosa besar. Nah, itu harus dijauhi. Kalau dosa-dosa besar itu harus dengan taubat, tidak cukup dengan istighfar. Harus ada taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, di surat At-Tahrim. Dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Artinya dari sini ini adalah satu momentum emas. Kita bisa masuk ke Ramadan lagi, itu sudah menjadi penggugur dosa-dosa kecil kita. Ini mengingatkan bahwa mustahil di antara kita tidak punya dosa. Di bulan Ramadan saja kita banyak dosanya. Enggak boleh kita wala tuzakku anfusakum. Allah sudah mengingatkan, jangan kalian merasa suci, bersih. Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqwa. Allah itu Maha tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Coba bayangkan kita flashback kembali ke belakang. Nenek moyang kita yang pertama Nabi Adam. Nabi Adam saja berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi yang sudah merasakan nikmatnya surga baru diturunkan ke dunia ini. Berdoa, Rabbana zalamna anfusana, aku telah mendolimi diriku sendiri, telah berbuat dosa. Lalu kemudian Nabi siapa lagi? Nabi yang dimakan ikan paus. Apa doanya? Doa mustajab itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Di surat Al-Anbiya ada itu, menceritakan tentang nabi-nabi. Lalu kemudian Nabi Musa di surat Al-A'raf, bagaimana Nabi Musa meminta sesuatu kepada Allah yang luar biasa, yang tidak biasa diminta oleh manusia biasa. Qala rabbi arini anzur ilaika, ya Allah, tampakkan wujudmu biar aku semakin tambah yakin. Itu Nabi Musa yang mengatakan, qala rabbi arini anzur ilaika. Tapi Allah mengatakan, qala lan tarani. Lan pakai bukan la, bukan lam. Dalam bahasa Arab, yang belajar bahasa Arab itu ada huruf lan. Anda tidak akan sama sekali pernah bisa melihatku di dunia ini. Qala lan tarani walakin undur ilal jabal, lihat ke gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu tetap kokoh, mampu menampung, mampu memikul kemahaagunganku, fasawfa tarani. Akan tetapi apa yang terjadi? Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Allah menampakkan keagungan itu, maka ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Gunung itu meledak, meletus, kemudian Nabi Musa pingsan. Masih pingsan itu untungnya. Rata-rata kan gunung meletus mati. Nabi Musa dikasih hidup lagi, dia cuma pingsan. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci Engkau ya Allah, aku bertaubat kepadamu dan aku termasuk orang-orang yang pertama beriman. Nabi Musa mengatakan
subhanaka tubtu ilaika. Nabi Musa yang langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala di Gunung Tursina. Di antara manusia yang diajak langsung bicara oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Musa. Awal-awal juz 3 itu baca itu, ada manusia yang Allah kasih kelebihan. Allah berbicara langsung kepada manusia, di antaranya ada Nabi Musa, lalu kemudian Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian Nabi kita, suri teladan kita dalam hidup kita sehari-hari. Apa teladan beliau? Nabi SAW disebutkan di dalam hadis yang sahih, wallahi inni la astaghfirullah fil yaumi akthar min 70 marrah. Laqad ghafara Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, sampai istrinya yang menyaksikan sendiri dalam kehidupan sehari-hari, dari bangun tidur sampai kemudian tidur kembali, tidur bareng sama beliau, menyaksikan sendiri, ya Rasulullah, bukankah engkau telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah yang lalu maupun yang akan datang? Tapi Nabi Muhammad SAW, demi Allah aku dalam sehari semalam beristighfar kepada Allah 70, lebih dari 70 kali. Dalam riwayat lain, inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah, 100 kali dalam sehari semalam. Dan di dalam riwayat yang lain kemudian Nabi membimbing kita, mengajarkan kepada kita satu doa yang sangat luar biasa, yang itu terkadang tidak terlintas dalam diri kita. Nabi mengajarkan itu kalau di dalam tasyahud akhir, Nabi tidak meninggalkan doa itu. Di antaranya, Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu antal muakhiru la ilaha illa anta. Disebutkan oleh Nabi itu untuk mengajarkan kepada kita, ya Allah ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu, yang akan datang, yang aku lakukan terang-terangan, orang nggak tahu, yang orang-orang pada tahu, aku lakukan sembunyi-sembunyi, yang orang-orang tidak mengetahuinya, sampai istri pasangan hidupnya pun nggak mengetahuinya. Lalu yang aku lakukan karena kelalaianku, yang kemudian aku lakukan tapi aku merasa nggak, itu bukan dosa tapi sebenarnya dosa. Artinya banyak sekali dosa yang kita lakukan, maka mustahil kita nggak berdosa. Dan satu rahmat Allah wasi'at, inna rahmati wasi'at kulla syai. Rahmat Allah, kasih sayang Allah itu sangat luas sekali. Ketika Allah kasih Ramadan tahun ini, itu bagian dari kasih sayang Allah kepada kita, karena ampunan itu dihamparkan oleh Allah. Maka kita masuk kepada hadisnya. Mungkin sebagian jenengan ada yang sudah hafal. Ini hadis masyhur sekali, disampaikan di momen-momen Ramadan. Nabi SAW bersabda, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berpuasa Ramadan, diqayyid, diikat. Puasanya bukan Syawal, bukan Asyura, bukan puasa Senin Kamis, bukan puasa Daud. Puasanya adalah man shoma Ramadan. Ini kita sekarang sedang berada di bulan Ramadan. Siapa yang puasa bulan Ramadan karena iman, lalu mengharap pahala Allah ihtisaban, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni, yang telah lalu. Lalu kemudian yang lain, penggalan yang lain, beliau bersabda, man qama lailatul qadri, siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ganjarannya sama, buahnya sama. Kalau kita menanam sesuatu, yang akan kita panen, yang akan kita nikmati sama. Lalu di hadis yang lain disebutkan man ada di awal-awal kitab ini, man qoma Ramadan, bukan qoma Lailatul Qadri, man qoma. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan, man qoma Ramadan, qoma yaqumu qiyam. Yang dimaksud seringnya para ulama mengartikan di antaranya yang paling utama adalah sholat. Siapa yang menghidupkan malamnya dengan sholat, karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Nah, yang perlu kita pahami di sini, kita maknai begini. Semua orang kan mungkin mengatakan begini, ya kita semuanya beriman, kita juga ikhlas mengharap pahala dari Allah. Apa cukup di situ saja pengakuan itu? Ya. Sekarang kita lihat dulu buahnya. Nabi SAW memakai ungkapan ghufira lahu ma,
Kalau dalam bahasa Arab itu bimakna banyak sekali, ya. Ada makna ini tergantung sesuai konteksnya. Nah, ma di sini bimakna syai'un, ghufiralahu kullu syai'in au syai'un minadz-dzunub, ya, minadz-dzunub. Jadi ma ini bersifat umum, tidak ada batasan. Batasannya apa? Di sini kan hanya disebutkan ma. Kalau sudah disebutkan akan diampuni apa saja dari dosa-dosanya, ya. Ma min dzambihi, artinya dosa kepada istri kah, dosa kepada anaknya kah, atau kepada teman, kepada pelanggan, kepada jamaah yang punya jamaah, kepada orang tua sendiri. Dengan siapalah kita berinteraksi? Ma, terserah dosa apa saja. Tapi dosa kecil, ya, dosa kecil. Karena kalau dosa besar harus dengan taubat. Maka di sini ma itu tidak ada batasannya. Baru disebutkan pembatasnya apa? Taqaddama, yang telah lalu. Kalau kita hidup sekarang sudah 40 tahun, artinya selama 40 tahun itu dosa-dosa kecil kita punya peluang diampuni. Luar biasa. Karena batasannya taqaddama, tidak seperti hadis yang pertama kita sebutkan tadi. Ar-Ramadan ila Ramadan, hanya dari Ramadan satu dengan Ramadan berikutnya, atau dari al-umratu ila al-umrah, dari umrah yang satu ke umrah berikutnya. Makanya kalau mau umrah, semakin sering umrah, wah semakin luar biasa. Jadi bagusnya umrahnya harus sering atau lama ya gitu ya. Wah saya kumpulkan dosa dulu lah 2 tahun, umrah satu ke umrah berikutnya kan terhapus juga. Lebih bagus sering umrah. Pahala umrah sendiri, nanti antara umrah satu dan umrah yang lain kan baru berdosa kemarin seminggu sudah terhapus lagi, 2 minggu terhapus lagi. Luar biasa itu. Nih kalau punya uang kan seperti itu, banyak uang, jangan dipakai buat yang lain, buat umrah. Nah ini tidak ada batasan untuk Ramadan, luar biasa. Apa saja dari dosa-dosa kecil kita yang telah lalu akan diampuni, itu ma, ya. Lalu kemudian di sini ada kalimat man. Man itu maknanya adalah tunggal, tapi mencakup semuanya. Man ini menghitop, mengajak bicara kepada personal, kepada orang per orang, tapi maknanya mencakup semuanya. Karena itu disebutkan barang siapa. Maka barang siapa di sini laki-laki maupun perempuan dari orang beriman. Karena kan ini khitobnya kepada orang beriman. Kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, kan orang beriman. Maka man di sini orang yang beriman, yaitu laki-laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, pejabat rakyat, semuanya personal. Tapi semuanya dicakup. Jadi ini sebenarnya sedang menghitop kepada kita. Nabi mengajak, sedang berbicara kepada diri kita sendiri masing-masing. Ya, siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mencari pahala, dosanya diampuni loh apa yang telah lalu. Luar biasa. Itu tentang buahnya. Lalu sekarang yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana kita mengimplementasikan atau mewujudkan bahwa Ramadan ini benar-benar menjadi bulan ampunan bagi kita. Itu yang penting. Maka kuncinya adalah di kalimat imanan wahtisaban. Ini kuncinya di sini. Orang boleh mengklaim saya beriman. Iman itu apa? Keyakinan yang kuat, kepercayaan yang kuat dan kokoh tanpa ragu. Itu iman, seperti yang kita pelajari itu. Itu iman. Tapi tidak cukup di situ. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Karena ini menarik. Karena orang bisa mengatakan, ya saya puasa Ramadan karena memang ini perintah Allah. Ini perintah Rasulullah. Saya yakin ini, maka saya puasa. Nah, lalu kemudian seperti kemarin kita jelaskan bulan Ramadan bulan puasa. Nah kita singgung bagaimana kualitas puasa kita ukur. Nah kita ukur. Keimanan itu adalah keyakinan yang kuat.
Bagaimana seseorang puasa Ramadan karena iman? Perlu diperhatikan, karena di sini iman hanya disebutkan dalam bentuk tunggal sendirian. Padahal kalau saya ada komputer, di situ ada Maktabah Syamilah. Ya, jadi perpustakaan digital. Di situ ada menu tentang Al-Qur'an. Ada tafsirnya, ada hadisnya. Tapi ini yang khusus menu yang Al-Qur'an. Kita buka, searching di situ. Kita mencari kosakata apa saja, langsung hitungan detik keluar. Ya, saya coba ada beberapa redaksi. Nih. Iman itu pasti disandingkan dengan amal soleh. Ini umumnya. Ya. Ada beberapa redaksi. Yang pertama, alladzina amanu wa amilus solihat. Alladzina amanu diawali dengan ism mausul alladzina amanu wa amilus solihat. Kemudian ditambah waw, walladzina amanu wa amilus solihat. Kemudian yang lain adalah redaksinya falladzina amanu wa amilus solihat. Lalu kemudian redaksi yang lain pakai ammal ladzina amanu wa amilus solihat. Ditambah waw, wa ammal ladzina amanu wa amilus solihat. Ditambah fa ammal ladzina amanu wa amilus solihat. Lalu kemudian adanya memakai huruf ta'kid. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Ada 7 kurang lebih. Itu belum yang pakai redaksi tunggal. Illa man amana wa amila amalan. Ya. Ini yang pakai bentuk jamak. Itu kalau tidak salah sekitar ada 50 ayat. Ya, itu langsung keluar ayatnya. Kita hitung ada 50 ayat kurang lebih dalam redaksi itu. Di situ artinya bahwa keimanan itu harus diwujudkan dengan amal soleh. Keimanan itu kan keyakinan kita yang kokoh, keyakinan kita yang kuat, yang mantap. Tapi untuk menunjukkan Anda itu yakin itu bagaimana? Untuk mengukur atau melihat seseorang atau menilai seseorang, Anda itu betul-betul beriman enggak? Puasanya betul-betul karena iman enggak? Coba buktikan kalau puasa Anda karena iman, apa buktinya? Buktinya adalah kita memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan itu. Jadi kalau kita hanya saya puasa lalu karena iman, iya saya percaya ini perintah Allah, tapi amal soleh kita tidak ada peningkatan selama bulan Ramadan, maka kualitas puasa kita mungkin baru level yang secara umum pun anak-anak kecil. Apa itu? Rubba sha'imin laisa min syiyamihi ilal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang berpuasa, laki-laki maupun perempuan, dia tidak mendapatkan puasanya kecuali hanya menahan rasa lapar dan haus. Itu anak kecil pun bisa. Anak SD bisa. Yang nggak kuat nanti bersambunglah. Katanya puasa bersambung boleh, itu anak SD itu. Ya minum es nggak apa-apa, nanti bersambung kan, yang penting nggak makan nasi. Itu anak SD. Puasa bersambung atau puasa kereta api. Puasa banyak gerbongnya, jam 10 bikin gerbong, nanti disambung lagi. Jam 11 lapar lagi minum. Itu anak kecil, anak SD kelas 1, kelas 2 sudah banyak mereka yang mampu untuk puasa full dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, kalau puasa kita baru sampai level ke situ, apakah ini bisa? Artinya kita layak. Puasa ini mengetuk pintu Allah untuk menurunkan ampunannya. Bisa enggak? Nah, kita harus mengukur kadar kita sendiri. Padahal kalau kita membaca hadis, man soma. Soma itu kan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Man qoma. Qoma itu kan malam. Malam itu dari sejak terbenam matahari sampai kemudian terbit fajar. Hitungannya itu. Artinya peluang ampunan dosa itu dari siang terbentangkan di waktu siang, terbentangkan di waktu malam. Itu hanya pada bulan Ramadan. Di selain Ramadan hanya waktu-waktu tertentu yang sangat mustajab. Tapi bulan Ramadan, 1, abwabus sama. Futihat abwabus sama. Pintu langit terbuka. Ini peluangnya luar biasa. Terkadang doa tertutup bukan karena Allah enggak menjawab doa itu. Memantullah apa yang kita munajatkan kepada Allah. Pintu langit tertutup. Kenapa? Wa mat'amuhu haram
wa malbasuhu haram. Wa kaifa yustajabu dzalik? Makanannya yang dikonsumsi haram, pakaiannya yang dipakai dari harta yang haram, maka bagaimana dia berdoa kemudian akan terjawab doanya? Mantul doanya, tertolak di pintu langit. Padahal Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum. Siapa yang berdoa pasti Allah ijabah. Tinggal itu doa kita berkualitas atau enggak. Di antara yang akan membuat doa kita kualitas adalah tidak ada penghalang itu. Maka bulan Ramadan itu peluang-peluang itu dibuka sangat lebar. Pintu langit dibuka selama bulan Ramadan. Lalu kemudian wa ghulqat abwabun nar. Pintu neraka ditutup, abwabul jannah dibuka. Wa sulsilatis syayatin au suffidatis syayatin. Para setan-setan itu diikat di belenggu. Artinya kan peluang itu terbuka lebar. Belum waktunya tadi. Puasa itu kan dari terbit fajar sampai terbenam matahari malamnya. Dari awal siang sampai sore, dari awal hari sampai sore, dari awal malam sampai kemudian akhirnya itu terbuka, ampunan Allah itu akan turun. Tapi bagaimana kita merealisasikan ampunan itu Allah turun? Maka puasa itu harus menjadi puasa yang berkualitas. Bagaimana puasa yang berkualitas? Yaitu puasa kita karena keimanan. Bagaimana menunjukkan kalau puasa kita itu berkualitas karena iman? Perbanyak amal soleh di dalamnya. Nah, jadi kalau misalkan yang biasanya tidak pernah sholat berjamaah, Ramadan tetap nggak sholat berjamaah, ya kualitasnya itu saja. Makanya kemarin saya sebutkan, kalau nggak ada target nggak akan pernah berubah kita. Maka target la'allakum tattaqun, akumulasi kebaikan itu nggak akan pernah tercapai. Kita akan menjadi manusia yang terbaik nggak akan pernah tercapai. Mau dikasih umur 1000 tahun pun nggak akan bisa. Kenapa? Karena Nabi kan mengatakan khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian ada yang usianya panjang, dikasih umur panjang dan amalnya baik. Bagaimana bisa amal kita baik? Kalau kita nggak punya target, nggak akan pernah itu baik. Artinya target itu harus kita wujudkan Ramadan ini. Bisa jadi Ramadan yang akan datang kita nggak ketemu lagi. Saya juga bisa jadi. Maka mari kita wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kita saling berlomba-lomba di dalamnya. Ketika kita mati kembali kepada Allah, enggak kita bawa ibu kita, anak kita yang kaya, atau orang tua kita yang kaya, atau kekayaan kita sendiri, jabatan kita, ilmu kita, enggak. Kita akan mempertanggungjawabkan diri kita sendiri, enggak lihat ke kawan kita. Oh, kamu enggak sholat, saya juga enggak ikut. Enggak. Kita harus termotivasi. Pertanggungjawaban itu adalah personal diri kita sendiri. Ini harus terbuka diri kita. Kalau yang biasanya nggak biasa baca Al-Quran, maka Ramadan ini kita nggak punya target, nggak akan pernah itu tercapai. Kalau yang biasanya saya nggak bisa baca Quran, belajar Iqra juga masih Iqra 1, soto. Itu aja. Tapi kalau kita nggak punya target Ramadan ini saya harus bisa Iqra 5, nggak akan pernah tercapai. Artinya kita harus terus memperbaiki diri. Itulah wujud dari iman. Puasa karena iman. Wujudkan dengan amal soleh. Memperbanyak. Yang tadi belum lancar Qurannya lancarin. Yang sudah lancar tambah hafalannya. Yang sudah tingkatannya kan man qara al-Quran, man qara harfan min kitabillah, membaca. Lalu kemudian man ta'allama, man qara wa ta'allama, pelajari. Lalu kemudian tingkatannya lagi ya menghafal, ya. Walladzi nafsi biyadi Muhammad la ta'ahadu hadzal Qur'an fa innahu lahu asyaddu tafallutan minal ibli fi uquliha. Karena hafalan Quran itu lebih cepat lepas daripada unta yang lepas dari tambatannya. Unta kalau talinya dilepas, dia pasti langsung lari kabur. Hafalan Quran pun demikian. Yang sudah hafal terus amalkan, implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu tingkatannya. Nah, itu yang dimaksud dengan iman, ya. Artinya perbanyak amal soleh kita selama bulan Ramadan ini, baca Qur'annya, zikirnya. Yang biasanya misalkan zikir setelah sholat, kalau sholat berjamaah misalkan astagfirullah, Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, kabur. Tambah. Kalau kita nggak punya target, nggak akan bisa. Baca buku-buku kecil, buku zikir sholat setelah sholat itu ada. Kalau bisa baca semua.
Gak butuh waktu 10 menit yang sudah lancar. Selesaikan dulu, fokus untuk diri kita. Ini bekal kita, pertanggungjawaban kita hanya. Makanya di awal-awal surat Al-Baqarah itu, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Di antara hari akhirat itu kan perkara gaib. Didasari dengan iman. Siapa yang beriman kepada hari tentang gaib, di antaranya hari akhirat, maka dia akan mempersiapkan dirinya. Tapi kemudian di ayat berikutnya dikuatkan lagi, wabil akhiratihum yuqinun. Dia beriman, dia percaya, yakin, di akhirnya, dan dengan negeri akhirat dia sangat yakin. Karena keyakinan itulah semua kehidupannya itu diprioritaskan, diorientasikan untuk akhirat. Bisnisnya, keluarganya, pekerjaannya, lalu kemudian gerak-geriknya, semua untuk negeri akhirat. Waktunya, apa yang kita punya, fasilitas yang Allah berikan kepada kita, itu adalah untuk mengantarkan kita kepada negeri akhirat. Itu iman. Maka perbanyak amal soleh di dalam Ramadan ini. Wahtisaban. Ikhtisab itu mengharap pahala. Artinya keikhlasan. Kita harus betul-betul ikhlas menjalankan puasa ini, sehingga puasa ini bisa menjadi ladang ampunan bagi dosa-dosa kita. Tapi perlu kita pahami, ada yang menjelaskan bahwa ihtisab ini kan berasal dari kata, akar katanya itu kan hasiba, menghitung. Kemudian hasib itu bermuhasabah, berintrospeksi diri, muhasabah. Maka ihtisab ini mengharap pahala, tapi ada introspeksi, ada evaluasi dari kita. Maksudnya apa? Tatkala kita berpuasa, lalu kemudian kita wujudkan puasa itu karena imanan dengan amal soleh. Misalkan kita membaca Quran. Ketika baca Quran, itu kan amal soleh. Ingat dosa-dosa kita. Dosa-dosa yang telah lalu kita harus ingat. Itu introspeksi. Dosa kepada istri, dosa istri kepada suami, dosa kita kepada ibu kita, kepada ayah kita. Ingat, ibu kita yang sudah meninggal, atau suami yang sudah meninggal, istri yang sudah meninggal, ayah yang sudah meninggal. Ingat dulu mungkin saya pernah bangkang, saya nggak nurut. Ingat itu dosa-dosa itu. Tatkala itu ingat, kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau itu dosa besar, astaghfirullah wa atubu ilaih. Maka dengan istighfar itu insya Allah akan turun ampunan Allah. Kita implementasikan itu. Maka ihtisab di sini mengharap keikhlasan, mengharap pahala, tapi ada introspeksi diri dari diri kita. Kita ingat dosa-dosa yang kita lakukan. Itu caranya. Cara kita merealisasikan agar puasa ini itu menghadirkan ampunan Allah. Puasa yang berkualitas. Termasuk misalkan sholat malam, sholat tarawih. Yang gak biasa sholat malam, maka wujudkan sholat malam di Ramadan ini, yaitu sholat tarawih. Ketika antar jeda-jeda sholat satu ke sholat berikutnya, itu usahakan jangan dipakai buat ngobrol. Orang sudah kenal kok. Kalau belum kenal, bapak siapa, bapak dari mana? Oh dari sini. Kalau sudah kenal ya udah. Jeda yang dikasih oleh imam misalkan 1 menit, 2 menit, pakai. Untuk apa? Berdoa kepada Allah. Karena sholat tarawih amal soleh. Ingat dosa-dosa kita. Mungkin dosa saya pernah ngasih kepada seseorang, tapi ada takabur di sini. Orang kok miskin amat, orang kok nggak mau kerja. Ada takabur kita, ini saya orang kaya nih, saya banyak. Ada rasa takabur. Atau ilmu, wah dia kok diajarin nggak bisa-bisa, saya lebih cerdas. Dosa atau hasad kepada tetangga, hasad kepada teman kerja, atau suudzon kita, prasangka buruk kita. Artinya dosa kita banyak sekali. Kalau kita mau muhasabah itu, nah itu kita ingat di sela-sela ibadah kita, amal sholat kita yang merupakan tadi wujud keimanan kita, implementasi iman kita. Dalam sholat kita ingat dosa kita. Maka kebangetan kalau nggak ingat dosa sampai nggak nangis. Imam baca Al-Quran misalkan baca surat juz 30, maka sambil kita mengingat, merasakan lantunan ayat suci Quran, kita sambil ingat dosa-dosa kita, dosa-dosa kita. Maka setelah selesai sholat dikasih jeda, kita amalkan seperti apa yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ara'aita in wafaqtu lailatal qadri ma ad'u. Wahai Rasulullah, apa pendapatmu kalau aku melihat tanda-tanda Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu menempati
malam itu saya melihatnya dengan jelas. Apa doa yang harus saya baca? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadis yang sahih. Baca, ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, Engkau menyukai orang-orang yang meminta maaf dan Engkau menyukai pemaafan itu. Fa'fu anni, maafkan aku. Kesalahan kita banyak sekali. Itu cara untuk bagaimana kita mengetuk Allah menurunkan ampunannya. Implementasikan itu. Tidak cukup berpuasa, menahan makan dan minum. Udah selesai. Wah, puasa menghapus dosa-dosa kita. Enak banget. Anak kecil pun puasanya kayak gitu. Harus ada permohonan kita di sela-sela amal soleh itu sebagai implementasi iman kita dalam berpuasa. Dalam kita qiyamul lail itu. Memohon kita kepada Allah. Ya, sehingga jangan ngobrol. Pakai itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sebanyak-banyaknya. Diselingi dengan mengingat dosa kita. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Seperti itu. Nah, ibu-ibu yang misalkan dia nggak sempat sholat di masjid misalkan. Karena sebagian riwayat menyebutkan sholat terbaik bagi seorang perempuan adalah di rumahnya. Semakin dia membuat musola, tempat sholat semakin dalam di dalam rumahnya, semakin bagus. Tapi itu bukan hukum mutlak. Itu para ulama sepakat itu. Tapi itu bukan hukum mutlak yang baku. Artinya ketika seorang ibu-ibu di rumah misalkan ngurus anak atau yang lainnya, sibukan yang lainnya, kalau malas, betul-betul malas sekali, maka daripada qiyamul lail tidak dikerjakan di rumah, ikutlah suami salat berjamaah bareng imam. Man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul laila. Sampai selesai ikut imam. Apalagi Nabi mengatakan la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan engkau larang perempuan-perempuan itu untuk pergi ke masjid kalau mereka meminta, selama mereka menjaga dari fitnah-fitnah, ya, menjaga auratnya dan seterusnya. Kalau bisa wudhu di rumahnya, jangan di masjid. Karena Nabi mengatakan man kharaja min baitihi mutatahhiran, keluar dari rumah dalam keadaan suci, artinya sudah wudhu di rumah, ila sholatin maktubatin, untuk menunaikan sholat fardu berjamaah, kana lahu ka ajri hajil muhrim, maka pahalanya seperti orang yang berhaji. Luar biasa itu. Kita menjaga sholat 5 waktu, pahalanya besar sekali. Ya. Waktunya sudah habis, tapi yang terakhir saya ingin menekankan kembali di sini, menekankan kembali satu hadis. Ini penting sekali, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Dari kata jaudah, tajwid, maka ada turunan-turunan kata. Tajwid itu kita belajar tajwid, memperbagus bacaan Quran. Maka ajwad itu sighah mubalaghah, bentuk tafdhil, paling. Adalah Nabi SAW manusia yang paling bagus dalam melakukan kebaikan. Artinya kualitasnya paling bagus dalam setiap melakukan kebaikan. Ajwadun nasi bil khair. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Kalau masuk bulan Ramadan, kualitas amal Nabi itu bertambah bagus. Bertambah bagus. Artinya apa? Ini pesan kepada kita. Kalau di luar Ramadan kita mungkin sholat jamaahnya maghrib isya, zuhur asar nggak ada imamnya, gitu ya. Aku sing ngatan, aku sing imam, aku sing makmum. Ya, maka Ramadan ini kan banyak orang, Allah kumpulkan orang-orang dimotivasi untuk baik, masjid-masjid ramai. Maka subuh, zuhur, asar, maghrib semua harus berjamaah. Target kita itu satu. Yang kedua, berjamaahnya perbaiki kualitasnya. Datang sebelum di iqamah, sebelum iqamah. Karena Nabi SAW bersabda, man, barang siapa shalla lillahi arba'ina yauman lillah, dia salat karena Allah selama 40 hari fi jama'atin, ya, untuk menunaikan salat berjamaah selama 40 hari karena Allah, selama 40 hari, ya, kutiba lahu bara'atani wa huwa yudriku takbiratal ula. Selama 40 hari dia salat berjamaah di masjid, lalu kemudian mendapatkan takbir pertama, takbiratul ihram imam, bukan takbiratul sendiri. Orang masbuk pun sendiri takbiratul ihram, ya. Takbiratul ihram imam
Artinya dia nggak ketinggalan dalam sholatnya, bukan masbuk. Selama 40 hari Allah menjanjikan, kata Rasulullah, kutiba lahu bara'atan, dia akan dibebaskan dari 2 kebebasan kemerdekaan, bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar, hadisun sahih. Kebebasan dari kenifakan dan kebebasan dari api neraka. Luar biasa. Artinya tingkatkan itu. Sing biasanya masbuk, komitmen Ramadan jangan masbuk. Ya. Jadi kalau sudah 5, kalau misalkan di sini ya pimpinan harus bisa ngasih izin, manajer ya. Untuk sholat berjamaah boleh 5 menit sebelum adzan silahkan ambil air wudhu, boleh berjamaah silahkan. Kasih itu, wah insya Allah peraturan itu akan membuat berkah sari gelas. Ya. Betul. Lalu kemudian kasih kesempatan boleh 5 menit untuk baca Quran, 5 menit saja. Ya, sisanya digilir misalkan. Insya Allah luar biasa. Supaya kita masing-masing ada target ini Ramadan. Nah, saya lanjutkan ini sedikit lagi ya. Hina yalqahu Jibril, terlebih ketika Jibril datang menemui Rasulullah. Rasulullah semakin luar biasa kualitas amal solehnya. Wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan hatta yansaliha. Jibril itu datang kepada Rasulullah setiap malam pada bulan Ramadan. Biasanya Nabi itu menunggu wahyu itu, nunggu Jibril datang. Gak setiap hari datang. Tapi ini bulan Ramadan setiap tahun malaikat Jibril datang setiap malam. Apa yang dilakukan? Ya'ridu alaihim nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Quran. Nabi menyetorkan Quran kepada Jibril. Ini memberikan pesan kepada kita, setiap malam Nabi mengecekkan hafalannya, Qurannya kepada Jibril setiap tahun. Itu menunjukkan Nabi usianya 63 tahun. Ini menunjukkan bahwa di Al-Quran ini tidak ada yang salah. Karena dicek terus setiap tahun dan langsung dicek oleh malaikat Jibril. Ya. Fa idza laqiyahu Jibril alaihi salam kana ajwada bil khair min ar-rihil mursalah. Kalau ditemu oleh malaikat Jibril, maka Nabi itu kualitas kebaikannya paling bagus lebih bagus daripada angin yang sepoi-sepoi. Angin AC ini kalau sepoi ya meniup kita itu sampai kita pun terhuyung-huyung, ngantuk ya. Itu angin sepoi-sepoi. Nabi itu semakin bagus kalau ditemui malaikat Jibril. Nah, pesan apa di sini? Pesan adalah ya'ridu alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Ini yang terakhir, pesan yang terakhir. Artinya semua kebaikan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbaik, kana ajwadun nasi bil khair, kebaikan amal soleh yang terbaik, yang paling berkualitas yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan di bulan Ramadan itu adalah intensitas interaksi kita dengan Al-Quran harus semakin ditingkatkan. Ini pesannya. Karena di sini jelas sekali disebutkan ya'ridu alaihin nabiyyu Al-Quran. Itu adalah yang paling terbaik. Maka di Ramadan ini ibu-ibu maupun kita kaum laki-laki, intensitas interaksi kita dengan Al-Quran harus ditingkatkan. Jadikan itu yang terbaik. Target itu harus kita selesaikan. Kalau hari pertama mungkin ya, seperti yang sudah dijelaskan lah intinya. Intinya kita harus tingkatkan kualitas Quran kita. Semakin kita berinteraksi dengan Al-Quran, semakin kita mendalami isi Al-Quran, baik ya dalam bentuk membacanya, kemudian meningkatkan menghafalnya, mengamalkannya, maka insya Allah keberkahan itu akan muncul seperti hadis yang sudah disampaikan. Maka itu harus kita digali kembali itu apa keutamaannya. Ya, ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, ketenangan, dihimpun, diliput oleh para malaikat, rahmat dari Allah dan seterusnya. Maka ingat kembali, ketatkan kembali interaksi kita dengan Al-Quran. Ibu-ibu buat waktu sebisa mungkin, sesibuk apapun mengurus anaknya, mengurus bayinya, buat waktu-waktu yang bisa kita ambil untuk bisa membaca Al-Quran sambil tiduran, sambil duduk, sambil masak dan seterusnya. Saya pernah mendengarkan ada seorang yang hafizah, seorang perempuan yang yang hafal Quran. Bagaimana dia bisa hafal Quran 30 juz? Di antaranya dia memanfaatkan bikin makanan itu di pondoknya. Itu jam 2 sudah bangun. Jam 2 malam sudah bangun nyiapkan makanan untuk itu buyayinya. Makanan untuk anak-anak santrinya. Dia masak goreng tempe, goreng kerupuk itu sambil ditaruh mushaf dibaca. Ya. Intinya bahwa al-ajru ala qadril masaqah. Kita akan diberikan sesuai dengan sebesar apa sih
tenaga ataupun yang kita kerahkan untuk mendapatkannya. Hadza wallahu alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik hidayahnya untuk bisa memanfaatkan kembali sisa-sisa hari-hari dari Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, terutama adalah kita semakin menggiatkan kembali Ramadan ini sebagai bulan Al-Quran, semakin dekat interaksi lagi kita dengan Al-Quran sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, bahwa itu menjadi ibadah yang sangat berkualitas. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf atas kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.